Ujung-ujungnya sih ya, yang sangat menguatkan itu tuh kayak mamaku tuh selalu ngajarin ke aku, harus selalu yakin bahwa yang terjadi memang kehendak Allah, dan harus yakin yang namanya penyakit itu bisa datang ke kita atas izin Allah, dan ada sembuh juga pasti atas izin Allah. Jadi yang paling berat merasakan gejala ini Bunda Fani ya, karena kan yang dinyatakan positif itu hampir semua seisi rumah gitu. Iya, seisi rumah. Jadi kalau mau sedikit cerita nih, jadi aku kan dikasih tahu positif tanggal 24. Nah, akhirnya karena aku tahu positif dan aku sangat peduli dengan keluargaku, jadinya besokannya aku keluarga aku semuanya swab. Tanggal 25 swab. Tanggal 26 hasilnya keluar, ternyata anak aku yang pertama sama satu pekerja dinyatakan positif. Jadi akhirnya di hari itu aku sama anak aku bisa bareng gitu. Jadi kebenarannya di rumah kita tuh kayak berbagi zona yang sakit, yang lagi isolasi di atas, yang lain yang lagi pada saat itu aku pikir normal gitu di bawah gitu. Jadi pada saat tahu Kimora anakku yang pertama sama Mbak itu positif, mereka langsung ke atas. Terus udah gitu yang lain negatif nih. Anehnya tuh yang lain negatif hasilnya. Cuma hari demi hari kenapa ya kok mamaku demam, anak aku sama anak ketiga demam, para pekerja pada demam juga, suami demam juga, bahkan anak-anak pada diare. Akhirnya aku pikir kayaknya pada positif deh. Terus aku tuh yang kayak ngomong sama suami sama mama aku gini, "Mama, siapin mental ya, Ma. Kayaknya mama sama Zaki nih positif deh." "Emang kenapa?" kata mama. "Karena gejalanya sama kayak aku. Demam, menggigil, terus anak-anak pada diare lagi gitu kan." Akhirnya kita swab ulang tanggal 28, tanggal 29 ternyata dinyatakan positif semua. Aku cuma bisa, ya Allah, bisa gitu. Itu ya. Apa yang ada di benak Bunda Fani saat itu? Pada saat itu dinyatakan iya bisa isi rumah. Yang aku kepikiran gini, kalau misalnya aku yang mengalami, insya Allah aku kuat. Tapi kalau aku membayangkan sampai mamaku dan anak-anakku yang mengalami, itu aku khawatir luar biasa sih. Karena aku tuh kayak khawatir mereka merasakan nafas berat, mereka ngerasain yang hal yang gak nyaman banget gitu. Udah, aku sedihnya tuh di situ gitu loh. Kayak aduh ya Allah, mudah-mudahan mama gak sampai ngerasain hal yang gak nyaman banget ke aku, apa segala macam gitu. Karena Bunda Fani sudah merasakan lebih awal gitu. Iya, jadinya tuh kayak kepikirannya pasti, aduh, mudah-mudahan tidak merasakan apa yang aku rasakan gitu. Ini kan sangat berat ya, gitu. Kita mengalami sendiri, sedangkan masih dalam masa pemulihan gitu, menyusul anggota keluarga yang lain gitu ya, dinyatakan positif juga. Gimana kiat Bunda Fani ya waktu itu dan keluarga untuk saling menguatkan gitu, saling merawat satu sama lain, juga merawat anak-anak kan 3 ya Bunda Fani, usianya sudah berapa aja nih anak-anak? Kimora 8 tahun, Kaiza umur 5 tahun, Dylan umurnya hampir 2 tahun. Bulan Maret ini dia 2 tahun, berarti masih 22 bulan. Iya, ini kan masih sangat butuh perhatian gitu ya, masih anak-anak juga masih harus dirawat gitu sama orang tuanya. Bagaimana saat itu untuk ya saling menguatkan, saling merawat satu sama lain? Jadi pada saat itu ujung-ujungnya sih ya, yang sangat menguatkan itu tuh kayak mamaku tuh selalu ngajarin ke aku, harus selalu yakin bahwa yang terjadi memang kehendak Allah, dan harus yakin yang namanya penyakit itu bisa datang ke kita atas izin Allah, dan ada sembuh juga pasti atas izin Allah. Jadi kita ikhtiar, kita mudah-mudahan ikhtiarnya diterima sama Allah, diridhoi sama Allah, jadi bisa sembuh. Dan mamaku tuh yang selalu menguatkan itu loh gitu loh. Jadinya dari setiap harinya gitu loh. Jadinya kan jadi lebih oke, ya udah, lagi mematapkan diri gitu kan ya. Terus udah gitu mamaku juga selalu bilang, Fani tenang aja gitu. Walaupun misalnya pengalaman teman-temannya mama adik tidak menyenangkan, bahkan misalnya ada teman-teman yang banyak yang meninggal gitu kan.
Terus kayak kata mama gini, Pak Fani tenang, mama nggak stres, mama itu tenang karena semua orang tuh punya takdir masing-masing dan kita harus sabar, kita harus ikhlas. Kalau Fani masih ngeluh, itu artinya Fani belum ikhlas gitu. Jadi tuh dari dulu tuh mama tuh selalu jadi penguat dan filternya aku gitu loh. Jadinya pada saat kita semua lagi menghadapi ini, alhamdulillah kita bisa menghadapi ini dengan tenang. Bisa nih pada saat kayak kemarin pada saat ngelihat misalnya suami aku mual banget gitu, terus yang kayak mual ya, kasihan banget, jadi gitu-gitu, sabar ya, gitu saling gitu. Ntar giliran akunya mual lagi, kamu mual lagi, mual lagi gitu. Jadi dibawa ringan aja gitu loh. Walaupun kemarin sempat panik sih, karena mama aku sejujurnya memang belum stabil. Kayak kemarin pun masih mengalami yang namanya nafas berat gitu loh. Sampai misalnya lagi sholat atau ngaji pun kayak suaranya apa gitu. Itu kan sebenarnya aduh gimana ya gitu, khawatir banget gitu kan. Tapi di rumah nih dari awal kita ada oximeter. Jadinya pada saat ini penting juga nih buat kayak teman-teman yang pada isolasi mandiri juga. Menurut aku salah satu yang wajib punya itu adalah oximeter. Oximeter itu adalah alatnya untuk mengukur saturasi dan bisa mengukur heart rate juga kan gitu. Jadinya tuh dari kemarin tiap kali mama mulai nggak enak tetap dicek saturasinya gitu loh. Dan aku tuh selalu konsultasi sama dokter. Jadi misalnya pada saat tahu aku positif, aku langsung ke IGD, datang ke rumah sakit yang memang bisa membantu orang-orang yang positif COVID dan konsultasi sama dokter. Dan aku tuh langsung minta info banget tuh di sana. Udah gitu pada saat anak aku sakit, yang aku lakukan adalah jangan panik ibu-ibu, harus mikirnya gimana caranya kitanya kuat biar anak-anak kuat dan langsung cari solusinya gitu loh. Jadi pada saat itu aku langsung WhatsApp dokter anak, terus aku juga langsung melakukan konsultasi online dengan dokter anak gitu loh. Jadi obat-obatannya dikirim tuh ke rumah, alhamdulillah bisa gitu. Nah terus udah gitu pada saat mamah yang mengalami, aku pun konsultasi sama dokter, ini gimana gitu. Nah sarannya yang paling penting itu adalah selain punya oximeter, rajin dikontrol, terus harus tahu kira-kira berapa nih gitu loh ukurannya gitu. Kalau misalnya ukuran aman sih biasanya jangan sampai di bawah 95 saturasinya, karena di bawah itu biasanya udah makin berat nafasnya gitu. Terus kalau misalnya heart rate-nya sebenarnya orang-orang beda-beda ya gitu ya. Kalau misalnya mamaku nih kemarin dapat info dari dokter, mamaku jangan sampai di bawah 50 karena mama aku tuh kan memang ada riwayat irama jantungnya lebih lambat. Jadinya jangan sampai di bawah 50 gitu untuk mamaku gitu. Kalau untuk orang normal jantung normal biasanya di bawah 60 mesti lebih hati-hati ya gitu. Tergantung usia juga atau gimana? Sebenarnya kalau usia juga mempengaruhi ya gitu. Dan yang lebih harus diperhatikan lagi kalau misalnya kita memang isolasi mandiri di rumah, ada anak-anak, ada orang tua, kita harus tahu banget nih misalnya orang tua kita tuh punya penyakit bawaan lain nggak sih gitu. Nah alhamdulillahnya mamaku nggak ada gitu loh. Jadinya berdasarkan konsultasi dokter, terus akunya juga harus sigap banget bolak-balik ngecek gitu kan, terus saling menjaga satu sama lain gitu loh.